ada awalnya SPP. Saya melihat sudah ada wajah-wajah loyo, aura-aura kerusakan. Jadi kita keliling dunia dulu ya Bapak Ibu. Ini memang mendadak sekali beberapa detik yang lalu saya keliling mungkin dunia. Bapak Ibu sudah Malaysia pernah mencoba SPP ini ke anak-anak. Ada yang baru nanti kita cobakan. Ya. Baik, ini yang versi Indonesia. Ada juga orang yang pakai versi Inggris. Jadi begini Bapak Ibu, kita akan keliling dunia. Ayo keliling dunia. Itu terdiri dari 16 huruf. Jadi nanti saya akan menunjuk salah satu Bapak Ibu. Umpamanya, saya contohkan seperti ini. Hari ini atau saat ini saya ingin berjalan-jalan ke Amerika. 4 jam kemudian, kira-kira Bu Leli mau kemana? Nah, jadi Bu Leli nanti akan menjawab huruf keempat. Ya, huruf keempat K. Kira-kira kemana yang awalnya adalah K? Seperti itu. Ya, mengerti? Mengerti? Oke. Nanti kalau sudah ngantuk kita keliling dunia lagi Bapak Ibu. Dan jadi kemudian itu adalah jamnya. Tadi ditanya ngerti. Oke, tadi. Barusan orang tua Irmawan udah datang nemui saya. Ya, soalnya ibu di situ tadi nggak kuat. Ini aja ya. Udah, oke. Budaya positif. Ini kita pernah terjebak di situ ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yudhiza. Artinya yang keempat ini adalah bentuk kekeliruan. Contoh, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter keliru. Itu tidak benar. Itu maksudnya dengan miskonsepsi. Baik, ini materi budaya positif ini memang padat, jadi mohon kita tidak bosan begitu. Selanjutnya adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, ada 3 motivasi berperilaku manusia. Ini nanti akan erat kaitannya sampai materi terakhir. Jadi kita sesi ini kita akan langsung praktek Bapak Ibu. Kita akan langsung simulasi. Kami sudah membuatkan undiannya. Siapa yang namanya keluar nanti dimohon, karena budaya positif ini bukan untuk guru penggerak ya Bapak Ibu. Budaya positif ini untuk kita bersama, untuk guru, untuk penyelenggara pendidikan. 3 motivasi. Motivasi ini akan menjadi sumber dasar atau akar rumput istilahnya terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia. 3 motivasi itu, yang pertama, orang berbuat karena takut ditegur, takut diberi peringatan, takut oleh hukuman. Yang kedua, berbuat karena penghargaan, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Dan yang ketiga, berbuat berperilaku karena menghargai diri sendiri. Jadi kalau saya sama anak-anak sering bilang begini, bahwa pada datang tepat waktu, pada mencontek dan segala macam, pada dasarnya itu adalah harga diri Anda. Kalau mau nyontek ya sudah, dia menghargai dirinya sebagai seorang yang penyontek begitu. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya teori motivasi ini tak anak saja. Ini kan umum manusia. Manusia itu level motivasinya 3. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa disiplin positif adalah disiplin tanpa hukuman dan penghargaan. Berarti tanpa 1 dan 2. Berarti disiplin positif itu adalah karena faktor ketiga. Jadi jika ada sebuah sekolah yang disiplin karena anaknya takut terhadap hukuman, apakah itu baik? Ya disiplin juga namanya, tapi bukan disiplin positif. Disiplin level 1, motivasi
di sebuah sekolah. Kan tadi penguatan salah satu miskonsepsi itu penguatan positif dianggap efektif selama ini gitu ya. Ternyata itu keliru. Di semua sekolah kalau ada anak terlambat itu disuruh baca Quran, disuruh bersihkan WC, mungkin gitu ya. Itu kan positif sebenarnya, membuat dia yang bisa baca Quran jadi baca Quran, atau disuruh push up jadi biar kekal badannya gitu ya, kan sehat, itu kan positif. Ternyata setelah ditanya ke sebagian mereka, saya lebih suka disuruh baca Al-Quran daripada harus masuk kelas. Jadi tujuan kita tujuan yang awalnya biar dia tidak terlambat, dia menikmati hukuman tadi gitu ya, artinya tindakan yang diberikan seperti itu. Jadi tidak selamanya efektif, karena nanti kita bahas itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Karena hukuman itu salah satu ciri-cirinya adalah selain ditetapkan sepihak, yang kedua tak ada kaitan antara tindakan dengan pelanggaran. Anak terlambat disuruh ngaji, mamanya apa kaitannya coba? Nah ya kan, jadi itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, dan nanti dalam teori kebutuhan manusia ini kembali ke motivasi ini. Jadi kedisiplinan itu sebenarnya akarnya itu di sini gitu, termasuk kita. Jadi ada yang mempertanyakan, ketika hukuman dan hadiah tidak boleh, kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Surga adalah reward, neraka adalah punishment. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam ngaji level ibadahnya orang Islam itu juga seperti ini Bapak Ibu. Level ibadah Buddha itu adalah orang yang beribadah berbuat baik karena takut masuk neraka. Level ibadahnya Buddha itu sama kayak anak disiplin karena takut dimarahi guru. Level kedua beribadah karena mau masuk surga, ya kan Pak Kaya? Karena mau masuk surga. Level kedua. Makanya ada lagu Krisya kan, andai surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita masih akan beribadah kepadanya? Kan begitu kata Krisya, itu luar biasa itu, almarhum Krisya itu. Nah, tapi ada orang beribadah bukan karena mau masuk surga, bukan karena takut neraka. Dia beribadah karena cinta. Itu yang level ketiga. Makanya dalam Islam makam tertinggi itu adalah beribadah karena cinta. Jadi anak-anak kalau dia disiplin karena takut, level 1, disiplin karena biar dapat hadiah, level 2. Kalau dia disiplin karena menghargai dirinya, itu baru disiplin positif. 1 dan 2 itu membuat ketergantungan Bapak Ibu. 1 dan 2 itu kan faktor X, itu akan membuat ketergantungan. Sementara yang ketiga faktor ini, sesuatu yang berasal dari luar tidak bisa kita harapkan awet. Nah, gitu. Jadi dalam disiplin positif tidak ada hukuman tapi ada konsekuensi. Dulu juga sudah pernah kita bahas di ruangan ini. Dalam disiplin positif tidak ada reward, tidak ada punishment, yang ada adalah restitusi. Nanti kita akan bahas. Nah ini menarik sebenarnya soal penghargaan gitu ya. Kita kan masih ada ranking. Ranking itu sebenarnya bagian dari bentuk penghargaan. Jadi saya mengistilahkan di sini penghargaan yang menghukum atau terhukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh, ketika ada penghargaan, ada orang yang dapat penghargaan, pasti ada yang tidak dapat penghargaan. Yang akan merasa terhukum adalah orang yang tidak mendapat penghargaan. Orang dapat, kenapa saya tidak? Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Hukuman dan reward itu kan faktor X Bapak Ibu. Orang kan yang memberikan. Hukuman tuh orang yang memberikan, reward juga orang yang memberikan. Dan itu berarti kita mencoba mengendalikan orang lain. Padahal dalam
hukuman. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada anak yang biasa diberi penghargaan, dia akan terhukum sebenarnya. Nanti kalau tidak saya lakukan, saya dapat penghargaan lagi. Itu adalah salah satu bentuk hukuman terhadap dirinya. Selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbuat karena mau penghargaan ataupun anak, gitu ya, ketika kita tidak mendapatkan itu, kita akan merasa terhukum. Nah, itu yang maksudnya adalah penghargaan yang menghukum itu. Cuma begitu Bapak Ibu, bukan berarti apakah hukuman dan penghargaan itu haram gitu ya. Saya tidak mengatakan haram. Cuma itu levelnya berbeda, itu saja. Itu yang disampaikan oleh filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, silakan diminum Bapak Ibu. Silakan diminum. Karena saya tidak bisa mengontrol manusia sesuai dengan teori tadi. Nah ini nanti ada nih, kenapa orang ibu ketika diberikan makanan dan cenderung tidak memperhatikan materi depan, itu tuh masuk dalam teori kebutuhan manusia Bapak Ibu. Itu level 1 ya, nanti ada materi depan itu ya. Jadi dalam disiplin positif Bapak Ibu, kita tidak ada hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Perbedaannya adalah Bu Riza bisa minta tolong itu dibagikan ya, itu nanti dibagikan perlu diacak-acak saja. Tapi sebelum dibagikan Bapak Ibu, jadi kita mohon tidak membiasakan lagi dengan bahasa hukuman, tetapi adalah konsekuensi. Perbedaannya adalah kalau hukuman cenderung menyakitkan dan merugikan, membuat anak tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, kalau hukuman terkadang tidak ada kaitan antara tindakan yang diberikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi ada tindakan yang diberikan itu relate dengan kesalahan yang dilakukan. Bapak Ibu, silakan dibagikan dengan Riza. Kita ingin seberapa kita memahami perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Di kertas itu ada satu pernyataan. Saya mohon Bapak Ibu pertama tulis nama di situ. Tulis nama, kemudian silakan ditulis di kolom sebelah kanannya. Kira-kira pernyataan itu menurut Bapak Ibu kategori hukumankah atau konsekuensi? Kalau sudah selesai dikumpulkan. Maksudnya biar Bu Riza yang mungut begitu. Oke, waktu 1 menit. Bu, kami dapat dong. Memang tidak semua dapat. Tandonya enggak mama perhatian. Ayo ngerti. Surang apa, Kak, Bu? Surang apa? Saya ulang lagi Bapak Ibu, di kertas kecil itu ada satu pernyataan. Silakan Bapak Ibu tuliskan, pertama tuliskan apa yang boleh ditulis di kiri, Konsekuensi atau hukuman? Kemudian silakan tulis kira-kira pernyataan itu menurut Bapak Ibu hukumankah atau konsekuensi. Tadi saya sudah menjelaskan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kasih nama, ya kasih nama. Ya. Kasihkan kumpulkan ke Bu Riza dan dikumpul ke depan. Nah, saya nggak ada pena. Ini hukuman. Iya, bantu. Coba tengok. Nggak ada pena. Ini Bapak Ibu. Penanya belum. Bilang hukuman itu, tolong tulisin. Apa? Gak bisa digugat itu. Lapar, gak bisa digugat. Oke, sudah. Nah, kita coba sini punyaku yang sudah sebagian kita bedah ya Bapak Ibu. Kita bedah Bapak Ibu. Pertama, ini dari Kun Ma'rifatin. Buku Ma'rifatin membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bukun menjawab ini adalah konsekuensi. Kira-kira benar Bapak Ibu? Betul. Ya, jadi ketika anak menumpahkan air di atas meja,
sebelah pula ya kan, itu hukuman. Apalagi itu karena salah satu ciri hukuman tadi kan gurunya yang menentukan, bukan berdasarkan kesepakatan ya, dan bersifat menyakitkan. Selanjutnya satu lagi ya, nggak semuanya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Pak Rahmat Jazuli ini adalah hukuman. Benar Bapak Ibu? Udah jelas jangan pakai masker disuruh push up. Tambah cium tanah lagi ya kan? Itu Pak Joko tuh Bu yang sering. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa berarti pemahaman kita terhadap perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berarti kedepannya mari kita biasakan menggunakan Nggak terpilih. bukan hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kata Pak Agus gimana nggak disuruh ke ruang BK? Orangnya itu aja yang terlambat tuh gitu ya. Nah, makanya salah satu caranya itu adalah restitusi. Bisa saja disuruh ke ruang BK itu untuk direstitusi oleh guru BK-nya gitu ya. Tapi praktek restitusi ini Bapak Ibu ini bukan untuk guru BK ya. Praktek restitusi ini semua guru. Jadi kita nanti akan coba praktek restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif. Jadi kolaboratif bukan sepihak ya. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Dia yang buat, dia yang tahu penyelesaiannya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nonton jadi aku udah besoknya. Kan sering kita ya, mau jadi apa kamu besok kamu seperti ini ya. Sebenarnya kita bertanya, dia memandang dirinya itu seperti apa di masa depan gitu. Dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Dan kamu sudah terlambat sebagai uang tebusan bayar denda gitu ya. Itu kira-kira tebusan menebus atau memperbaiki gitu ya. Bu, berarti bayar denda terlambat berarti hukuman ya? Tergantung disepakati nggak sebelumnya. Kalau disepakati sebelumnya, itu berarti dia sudah tahu kalau sudah terlambat konsekuensinya dia sudah tahu seperti itu gitu kan. Disetujui kan? Terpaksa terkadang. Bagaimana? Persoalan terpaksa atau tidak, makanya begini, kita kan bisa di kelas itu ya. Kalau saya sebenarnya pribadi, ya mungkin semua kita lah ya, sedikit pun kita tidak mengharapkan denda itu. Jangan dikira, kan sering kita bilang sama anak seperti itu, jangan dikira itu berharap 5.000 itu ya, kan itu ya kita bilang. Tapi itu kan hasil kesepakatan. Kalau tidak disepakati sebelumnya, berani nggak guru mendenda? Kan tidak juga, berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau seandainya ada hal yang dalam restitusi itu, kira-kira dengan ada hal yang lebih baik yang bisa memperbaiki dirinya daripada denda. Akhirnya nanti denda itu kembali ke motivasi satu, Bapak Ibu. Takut ya kan? Takut dihukum, takut didenda, takut bayar 5.000, makanya tidak terlambat begitu. Restitusi bukan paksaan tapi tawaran. Jadi restitusi itu datang dari diri anak sendiri, bukan dipaksa oleh gurunya. Baik, selanjutnya. Jadi sebenarnya tidak ada narasumber di sini kan. Kita tuh berdiskusi saja. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya kasih pengantar nih gara-gara kita agak heboh sedikit ketika dapat kebutuhan. Yes. Pertama, apa kaitannya kebutuhan manusia ini kok dibahas dalam budaya positif gitu kan? Karena itu yang saya bilang inilah akar rumputnya. Jadi saya pernah di kelas itu buat gambar gitu. Gambar rumput. Ketika rumput itu dibabat, terus saya tanya sama anak, kira-kira rumput ini menurut kalian tumbuh lagi nggak? Tumbuh Bu. Kenapa? Karena akarnya masih ada, akarnya seperti itu. Jadi terkadang Bapak Ibu kita cenderung menyelesaikan masalah itu bukan dari akarnya, tapi apa yang tampak. Kalau apa yang tampak, ya akar itu bisa berkembang lagi, apalagi suhu, iklim, pupuk, tanah dan segala macamnya mendukung kan? Nah itu. Baik Bapak Ibu, teori
tentang kebutuhan manusia ini berkaitan erat dengan motivasi tadi, bahwa apapun yang dilakukan manusia itu sebenarnya tujuannya satu, memenuhi kebutuhan. Termasuk ketika anak yang tidak disiplin, termasuk kita ketika kita tidak disiplin. Terkadang ada kebutuhan yang lain yang dipenuhi sehingga terabaikan kewajiban yang lain begitu. Ini teori tentang kebutuhan manusia ini sebenarnya banyak, tapi yang di sini yang dibahas teori William Glasser kalau nggak salah ya. Kalau saya sebenarnya di psikologi kami lebih populer dengan teori Abraham Maslow. Tapi kalau saya tengok hampir sama. Bedanya adalah kalau di Abraham Maslow dia ada hierarkinya yang kita bahas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kan santan tangan papan. Jadi Bapak Ibu, ada anak-anak mungkin sering juga ya kan anak-anak mengusulkan ke kita, Bu, bisa nggak waktu istirahatnya dia lebih lama gitu ya, 15 menit bisa, tapi kita pulangnya lebih lama juga kan begitu. Karena memang waktu 15 menit anak untuk istirahat, untuk makan, minum, pesan soto, bel dan bunyi, apalagi sekarang bel kita 5 waktu istirahat akan berakhir dalam waktu 5 menit lagi gitu ya. Kita baru keluar kelas. Jadi Bapak Ibu, manusia kalau belum terpenuhi kebutuhan fisiologisnya atau kebutuhan bertahan hidupnya, maka tidak bisa dituntut sebenarnya melakukan yang lain. Makanya tadi ketika saya contohkan, kita paksa anak aktif berdiskusi sementara dia masih lapar atau dia haus atau dia pengen ke WC, itu tidak akan bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan ini dulu yang harus terpenuhi gitu. Kadang kan sering, kenapa kamu terlambat ke kantin? Kenapa ke kantin? Ada jelas lah itu kan, karena mau makan minum segala macam. Tidak sarapan kamu di rumah dan segala macam kan gitu. Ada orang yang terbiasa harus makan pagi, ada yang tidak gitu. Ini selanjutnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dalam teori Maslow sebenarnya dia kayak piramida begitu, tapi kalau di sini tidak ya. Kalau dalam teori kebutuhan Maslow itu Bapak Ibu, orang tidak akan berpikir soal cinta kalau kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi. Begitu kalau dalam teori Maslow. Kalau di sini dia tidak bahas hierarki seperti itu. Ini hanyalah macam-macam kebutuhan. Artinya apa? Bapak Ibu yang sedang menikah, makanya kan sering kalau orang yang mau menikah itu kenapa belum juga diopokan ya, dia kadang bilang awak saja udah dikawal gitu ya kan? Itu sebenarnya apa? Dia memenuhi dulu kebutuhan bertahan hidupnya, baru dia berpikir tentang cinta dan kasih sayang gitu. Jadi ternyata setelah kebutuhan fisiologis barulah beranjak ke cinta dan kasih sayang gitu. Jadi makanya anak-anak yang melakukan pelanggaran itu kalau ditelusuri gitu ya kan, adalah rata-rata anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya gitu. Kenapa kamu belum makan? Nggak ada di rumah Bu, saya cuma tinggal sama bapak. Ibumu mana? Saya udah nggak pernah ketemu sama ibu saya lagi. Perutnya lapar, kasih sayang tak dapat, dua kebutuhan dasar yang sudah tidak terpenuhi. Gimana dia mau berpikir juara kelas? Bagaimana dia mau berpikir datang tepat waktu, aktif di kelas begitu ya? Selanjutnya adalah ini animasinya ada masalah kan? Ini sebenarnya Bapak Ibu sebelum kesenangan, ini ada kebutuhan terhadap kekuasaan dan pengakuan. Jadi manusia itu butuh yang namanya penguasaan dan pengakuan. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan reward tadi. Kita kan kalau anak menjawab, ih bagus, pintar kamu. Kan penghargaan tak soal teh botol, tak soal amplop ya kan, tak soal piala saya begitu. Itu apa? Ketika dia merasa tampil ke depan, aplaus untuk si A. Pada dasarnya
kebutuhan yang ketiganya sedang dipenuhi. Kebutuhan diakui keberadaannya, kebutuhan bahwa dia punya power, punya kekuasaan. Makanya kita kalau guru kan tidak boleh ini ya, apa namanya? Tidak boleh pelit pujian, tidak boleh pelit pujian, karena dalam pujian itu ada pengakuan, dalam pujian itu ada penghargaan. Terkadang ada anak matematika tidak jago, bahasa Inggris remedial, bahasa Indonesia belibet, agama juga nggak lancar ngajinya begitu. Tapi nari hebat. Kamu berarti kan pengakuan dia harus diakui meskipun dia matematika nggak jago, bahasa Inggris nggak bisa dan segala macam, dia harus diakui bahwa di bidang tari dia bagus, sehingga kebutuhan dia terhadap penguasaan, kekuasaan dan pengakuan itu ada. Jadi yang paling sakit itu memang ketika tidak dianggap, Bapak Ibu. Jadi ketika tidak dianggap itu sebenarnya kebutuhan yang sedang direnggut atau tidak ada adalah kebutuhan yang ketiga, kekuasaan dan pengakuan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu sering tidak menemukan anak-anak kalau lagi belajar lempar-lempar kertas sama anak, ya kan? Terus ada satu yang lucu, mereka tertawa tanpa mempedulikan guru yang ada di depan, dan dia tertawa aja gitu. Yakinlah sebenarnya ketika itu dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia butuh yang namanya kesenangan. Dan kita kan SBK itu kan sebenarnya itu dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangan. Kita pengen jalan-jalan sekali-sekali, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jika itu tidak terpenuhi, karena itu dia mempengaruhi perilaku. Nah, gimana? Ayah, namun dulu. Termasuklah anak yang ngebully. Kadang ditanya, apa sih? Kenapa sih kamu kok seperti itu sama temanmu? Kesel aja saya tengok mukanya. Sebagian, ada sebagian nggak ada, senang aja nengok dia kalau udah mulu. Itu pula kesenangan dia. Dia bangga, dia merasa berhasil, dia merasa senang gitu ya melihat ada orang yang tersakiti oleh dia segala macam. Nah, cuma bagaimana kita meluruskan bahwa mana kesenangan yang positif, mana kesenangan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Karena ada juga kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu sebenarnya adalah kebutuhan manusia ini beri kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Makanya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran berdiferensiasi, kalau yang saya pahami ya, termasuk dalam mewadahi kebutuhan kebebasan. Jadi anak diberi kebebasan dalam hal produk umpamanya. Anak yang tidak bisa ngedit video jangan dipaksa buat video, kan seperti itu sebenarnya ya. Jadi dia bisa memilih. Tapi kadang-kadang anak-anak kita namanya untuk melengkapi tugasnya terserah lah, kalian mau bikin ini, bikin itu, tetap saja satu jenis produk yang dikumpulkan ikut temannya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya, yakinlah akan muncul perilaku yang kurang sesuai dengan nilai dan norma, karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya kita menganalisa manusia ini, termasuk anak-anak, cukup tengok saja apa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada orang yang narsis di medsos, itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, maka dia seperti itu. Ada orang yang mengurung diri begitu ya, atau sangat tidak terbuka, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tapi kan itu tidak kita paksakan bahwa kebutuhan setiap manusia itu tidak sama. Tapi yang jelas kita sebagai guru harus memahami kebutuhan apa yang mendasari seseorang anak berperilaku sehingga dia melakukan itu. Barulah terwujud disiplin positif itu.
Nah ini kata kuncinya ini sebenarnya bahwa kebutuhan dasar itu harus menjadi pertimbangan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kalau dalam yang saya bilang teori Maslow tadi, kalau ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka itu akan berefek kepada kebutuhan selanjutnya seperti itu. Sementara kan kita kan manusia biasa ya kan Bapak Ibu, nggak mungkin kita guru ini bisa memenuhi semua kebutuhan anak yang berbeda-beda itu. Kan di situ letaknya kita gunanya berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin kebutuhannya di sekolah terpenuhi, guru-guru menyayanginya, mungkin gitu ya. Tapi belum tentu di rumah, di masyarakat dan segala macam kebutuhan dia bisa saja tidak terpenuhi. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada anak kita yang suka usil itu ngambil barang kawannya, baik karena usil atau memang karena butuh dan segala macam. Itu kan kembali ke kebutuhan sebenarnya. Ya, dia kadang ngambil karena dia memang butuh, berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya. Dia ngambil karena senang aja dengan orang merasa kehilangan kebutuhan kesenangan. Tinggal kita luruskan ya mana seharusnya dengan cara positif apa dia harus memenuhi kebutuhannya begitu. Selanjutnya, oke baik, kita lanjutkan yang kelima di sini ada. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ini mau lagi ini. Itu buat Nopi, mana buat Nopi? Lagi lambat ya sayang. Nopi tuh. Itu buat Nopi. Ya sudah saja, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Dia gak tahu lagi. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada deh di orang. Kayaknya ada lagi. Kayaknya ada di sini. Ada saja. iya Pak. Ini Pak Joko nih Pak. Kami keliling dari motor sedang empat, kami sangat. Ada pertanyaannya. Berapakah si Parnen ini ngomong aduh? Kok Parnen sih? Jadi sih begini. Nenen. Jika kangen sama Parnen ya? Jika apa kangen sama Parnen ya? Kedengarannya Parnen kan? Apa? Selama 20 menit. Iya aduh. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti sudah. Kamu harus tinggal di kelas. Jangan juga sabar. Ya. Ini yang benernya belum lagi. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Perannya seperti yang di film tadi sebagai pemantau, manajer, maupun yang pembuat salah hukum. Nah, sebagai penghukum, siapa yang akan mempraktekkan? Jadi Bapak Ibu, ini ada undian, di sini ada nama kita semua. Jadi nanti akan saya ambil dua undian. Yang diambil pertama berposisi sebagai guru, posisi pertama tadi penghukum ya. Yang kedua sebagai murid atau ada yang mau sukarela begitu. Biar saya saja. Kalau tidak ada yang sukarela ya kita ambil undian. Jadi ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Karena prinsipnya begini, semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Semua tempat adalah sekolah dan kita bisa belajar dari siapapun dan kapanpun gitu. Jadi tidak apa-apa lah kita sekali-sekali menjadi murid. Iya, semua tempat adalah sekolah. Semua tempat adalah sekolah, artinya kita belajar bisa dimanapun begitu. Baik, yang pertama kata Bu Rini tadi kita akan arisan, mana tahu dunia kedua. Untuk posisi Jadi gimana nih kok cocok yang sendiri atau gimana? nah,
Oke, ini kan nama-namanya dari sini. Jadi yang kita simulasikan posisi yang pertama ya Bapak Ibu, posisi Sebagai penghubung yang akan Pak Joko bertindak selaku guru adalah sebagai guru akan diperankan oleh Ibu Ritia Novi. Oke, silakan. Pulang izin pulang cepat. Diskualifikasi. Pak Agus menawarkan diri sebagai guru, terima kasih. Ya, tapi tidak perlu lama-lama Bapak Ibu. Iya. Namanya boleh. Burini. Sebagai murid adalah Burini. Pak Agus pula pas ya. Jadi ini sebagai guru dan namanya ada sebagai murid. Apa jawab aja? Pak Jahidin. Ayo, silakan Pak Joko membantu. Dipersilakan. Mungkin ini Pilihan yang tepat. Bapak aja atas Pak Agusnya silakan duduk di sini aja. Di sini Pak Agus silakan. Di sini aja. Oh di tengah. Enggak loh Pak Agusnya di sini. Nanti kan yang terlambatnya. Dia di sini. Di sini aja. Iya. Maaf Bapak Ibu, lupa saya tadi menyebutkan kasusnya ya. Kasusnya Bapak mau pilih sendiri kasusnya atau kami yang menentukan? Kasusnya saya menentukan saya mau tidur. Oke. Kasusnya adalah seorang guru menghadapi siswa yang selalu tidur di kelas. 1, 2, 3, action. Tidur aja. Tidur dulu. Ini sebagai guru apa ini? Agak lama. Nomor berapa? Hukum. Di sini muridnya sedang tidur. Jelasin Pak Agus, kami gitu kan. Toko meja. Kami dulu. Lalu ya baju apa? Kamu setiap bapak menerangkan tidur aja kerja. Sekarang kamu keluar keliling lapangan 5 kali. Sekarang. Kalau tidak kamu nggak usah mau hijab saya. Atau saya coret. Gak ada. Sekarang kamu ini saya coret absen dari buku saya. Kau keliling. Alasannya apa Pak? Tidak ada. Saya tidak mau menerima alasan. Kamu telah melanggar aturan saya. Saya nggak akan masuk lagi dengan Bapak. Oke, terima kasih Pak Jahidin sudah mempraktekannya. Pak Jahidin sebagai posisi penghukum tadi ya. Baik. Nah tadi itu adalah posisi Pak Jahidin ya sebagai siswa yang selalu tidur di kelas, sementara gurunya masuk, dia tidak peduli, tetap saja tidur. Ya, jadi tadi Pak gurunya meminta muridnya untuk keliling lapangan ya. Jadi kita kan tadi melihat ya, ini kan natural sebenarnya. Apa kata Pak Jahidin? Udah Pak, saya akan, atau kamu saya coret nih dari daftar absen saya. Apa kata Pak Jahidin? Sudah Pak, saya tidak harus masuk kelas Bapak. Nah ini bukti bahwa kan tadi hukuman itu merugikan ya dan membuat ketidaknyamanan. Ketika murid seperti itu timbul ketidaknyamanan yang lain kan? Enak nggak kita digituin gitu ya? Ibu atau apa yang keluar ibu aja lah Bu. Nah ya emang ada. Ya. Jadi seperti itulah ternyata posisi pembuku itu akibatnya gitu. Oke, next. Ini episode yang kedua. Ya, episode yang kedua sebagai Pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah yang bertindak selaku guru adalah. Jadi kalau bertindak pembuat rasa bersalah nih Bapak Ibu Yang wajah-wajah. Iya, yang lembut-lembut ya, dikit. Waduh. Pak Abdul Basit, tapi bapaknya Ada nggak deh. Nggak usah di skip aja. Oke, baik. Belum beruntung. Selanjutnya bertindak selaku guru adalah Bu Indah. Ya,
Bu Wilfi. Ya silakan. Sama aja kalau sudah tidur kelas. Oke, baik. Kasusnya sama ya. Tadi kasusnya adalah tidur. Sekarang kasusnya juga tidur biar kita bisa melihat dalam posisi kesalahan yang sama di Bagaimana menyikapinya? Beda cara. Menyikapinya dengan cara yang berbeda. Silakan. Wil, kenapa kamu tidur di kelas ibu nak? Oh, nah tapi kan ibu lagi menjelaskan materi. Ibu udah jelasin ke kamu dari tadi, ke kalian semua, tapi kamu malah tidur. Rela ibu nggak makan demi kamu. Kan merasa bersalah ya? Sampai ibu nggak minum gara-gara ini. Ibu kan juga ngajarin kamu ngasih kawan-kawan kamu materi ini juga buat kebaikan kamu. Masa kamu tidur nggak mau mendengarkan? Sebenarnya tujuan kamu ke sekolah ini mau ngapain? Mau belajar kan? Mau tidur bu. Ibu kan jadinya sedih kalau nengok kamu kayak gini. Pembuat rasa bersalah. Ya. Baik, luar biasa. Ini bentar lagi ada FTV. Luar biasa terus manda. Baik, selanjutnya posisi lanjut sebagai teman. Posisi sebagai teman. Nah, itu bro. Ya, nah, sebagai teman, next sebagai teman, sebagai guru akan terpilihlah Tren. Bapak Joko. Pas nih. Sangat pas. Dan sebagai muridnya adalah Leli. Oh ini Waduh. Hadir. Dari samping Mahfud. Leli. Lali gini. Gitu loh. Tadinya tidur jam berapa? Ya Allah, udah siapa? Kan juga lagi. Semalam bapak. Nah, sekarang kamu boleh ke kantin beli kopi ya, dan nggak boleh istirahat ya. Ini duetnya. Enggak. Coba. Nanti Pak Joko bilang, sini bapak temani ngopi. Bilang aja sambil bisikan nanti Pak Joko yang nanya. Terima kasih banyak Pak Joko. Nah itu posisi kontrol sebagai teman ya. Baik, selanjutnya sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu sebelum kita praktekkan pemantau dan manajer, ini kan pemantau dan manajer ini kan sepertinya hampir sama perbedaannya. Perbedaannya itu adalah kalau pemantau dia hanya sekedar memantau apa kesalahannya atau konsekuensinya ya sudah lakukan. Ya ada pencatatan oh kemarin kamu merokok juga ya kan bulan ini ada datanya. Konsekuensinya apa? Panggil orang tua bu, ya sudah. Seperti itu yang hanya pemantau. Tapi tidak ada usaha dia untuk mengiring anak memperbaiki kesalahannya. Nah kalau manajer kan perbedaannya itu selain dia mengkaitkan dengan keyakinan, dia menggiring anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti siapapun Aturan. Tahu kan kalau tidur di kelas konsekuensi. Nanti kalau kuenya nambah orang tua juga ya bingung. Oke baik, terima kasih Mak sama Pak Jazil. Oke baik, jadi kita udah sebentar ya Bapak Ibu pemantau itu. Jadi dia orang pemantau itu katanya sebenarnya satu dia berbasis data. Dia tahu, nah, Nek kamu tidur lagi. Minggu kemarin tidur lagi. Kata Bu Rina di pelajaran dia kamu juga tidur. Kamu tahu kan? Sebelumnya juga tidur. Seperti apa? Oh saya tahu Pak kalau tidur tuh disuruh cium kasur. Cium kasur. Itu saja. Jadi anak tuh tahu konsekuensinya apa dia kerjakan sudah. Tidak ada mengiring supaya tidak tidur lagi berbeda, tidak ada seperti itu. Jadi itu perbedaannya dengan manajer. Nah selanjutnya Ini yang terakhir ya posisi sebagai manajer. Nanti tidur.
Sudah lama tidurnya? Kenapa? Tadi malam itu saya pergi ngantar kakak berobat. Jam berapa malam? Dia dari maghrib, Bu. Jam Jadi maghrib. dia karena mandi di sana pulang rumah udah tengah malam, Bu. Oh, sudah tengah malam. Biasanya tidur jam berapa? Biasanya saya tidur jam 9, Bu. Semalam? Semalam tuh jam 11:30 sampai rumah, beres-beres jam 1 baru tidur. Oke. Menurut Narti, tidur di kelas itu saat guru menyelesaikan dan menjelaskan pelajaran itu boleh nggak? Boleh, Bu. Apa keyakinan dan kesepakatan kelasnya terkait dengan tidur? Kemarin itu kayaknya kami sepakat saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Jadi kalau tidur itu berarti tidak. Saya nggak menghargai Ibu sedang berbicara. Oh begitu. Jadi kalau tidak menghargai, kedepannya bagaimana? Saya berusaha untuk tidak tertidur lagi, Bu, di kelas. Bagaimana caranya? Caranya Apa yang sudah pernah Narti lakukan? mungkin saya tidak mengosongkan pikiran saya, tidak terbawa arus. Saya harus fokus mungkin memperhatikan itu. Tadi saya perlu nggak fokus sehingga saya jadi terlelap. Teman-teman Narti tahu Narti tidur? Mungkin tahu, Bu. Tahu. Kalau seandainya terpikirkan oleh Narti, kalau seandainya tidak tolong sama teman Narti, kalau saya tertidur bangunkan, ada seperti itu tadi? Oh, tadi enggak, Bu. Tak terpikir tadi seperti itu. Kedepannya bagaimana? Selain dari berusaha untuk tidak terganggu gitu ya? Saya berusaha untuk tidak tidur lagi. Mungkin nanti kalau hal ini terjadi lagi, saya bisa ingatkan si Bella, Bu, yang di samping saya untuk bangunkan saya. Bella ada tidur enggak? Enggak, Bu. Nah, kecuali kalau Bella tidur lagi berarti kan nggak tepat kalau Bella juga yang suruh. Bella nggak pernah tidur. Oh, Bella nggak pernah tidur, oke. Jadi nanti terima kasih Ibu, bangga ya kamu sudah menentukan sendiri apa yang akan kamu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya tidak tidur lagi. Oke? Sama ya, Bu, tadi Iya, saya tidur. iya oke. Nanti tidak bisa merasa bersalah seperti itu. Ibu loh juga pernah tidur waktu di kelas ya. Yang penting ini bagaimana kita kedepannya lebih baik. Oke, terima kasih ya. Nanti kita belajar lagi ya. Praktik segitiga restitusi. Jadi sebenarnya manajer itu memposisikan sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam praktek segitiga restitusi. Tadi yang saya praktekkan dengan Narti itu sebenarnya tahap 1 menjadikan terakhir. Karena kan posisinya lagi di kelas, bukan dia yang datang gitu ya. Biasanya kalau anak yang datang kan kita tanya dulu kabar apa segala macamnya. Baik Bapak Ibu, ini juga nanti akan kita praktekkan. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama stabilitas identitas, menstabilkan identitas anak. Anak yang membuat kesalahan itu yakinlah bahwa dia sedang tidak stabil. Dia posisinya dia dalam keadaan merasa bersalah, dalam kondisi yang tidak benar, begitu kemungkinan bisa saja dia berpikir akan dihukum dan segala macam. Harus distabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Nah, salah satunya yang bisa kita ungkapkan adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah bersalah begitu ya. Jadi kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang super suci seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu. Karena restitusi ini intinya merubah identitas gagal menjadi sukses begitu. Jadi anak itu jangan sampai dia merasa dirinya itu tidak berharga atau gagal. Saya sudah gagal menjadi diri yang baik. Saya sudah gagal menjadi anak yang baik. Jangan sampai ada anggapan seperti itu dalam dirinya. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya. Tadi kan saya bisa lakukan di terakhir ya, ketika Narti minta maaf, karena saya lihat ketika Narti minta maaf dia ada posisi merasa sangat bersalah betul gitu ya. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita lakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Ini perlu Bapak Ibu. Posisi penghukum itu dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan validasi yang salah. Nah, kamu terlambat lagi, kamu lagi kamu tiap hari. Tidak kita validasi, kita validkan apa sih tindakan dia yang salah. Validitas tindakan yang salah ini maksudnya adalah memahami kenapa murid ataupun anak melakukan itu, ya. Pasti ya. Tadi kan kita udah belajar tentang
tindakan atau perilaku sesuatu pasti ada alasannya. Terlepas alasan itu dibuat-buat, yang jelas itu pasti ada alasannya gitu. Dan itu harus divalidasikan, bukan pengabsahan ya. Itu benar apa tidak kan begitu. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah kayak tadi kan, kamu kenapa nanti tidur tuh kenapa? Tadi malam saya ini segala macam. Setiap anak itu pasti alasannya beda-beda. Kan nggak semua juga anak yang tertidur ini kelas itu yang alasannya tidak masuk akal. Ada anak yang memang dia bekerja, malamnya dia bekerja. Ada anak yang nungguin ibunya yang sakit. Ada anak yang rumahnya jauh, jadi dia harus berangkat pagi, belum selesai tapi tidurnya udah berangkat dan berbagai macam. Dan itu kan ada kebutuhannya yang terabaikan gitu ya. Seperti kalau dia masih ngantuk, berarti kebutuhan bertahan hidupnya. Kalau seandainya dia kecapean, tidak ada waktu untuk bersenang-senang, berarti kemampuan kebutuhan kesenangannya. Kalau seandainya di rumah itu saya tuh kalau sampai di rumah itu disuruh jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini, kata mamanya bangun harus jam ini, jadi suruh jam kebebasannya terlalu. Nah jadi dia tidur dia di kelas itu untuk membalas, menebus kebutuhan yang sudah terenggut begitu. Jadi itu perlu dilakukan divalidasi tindakan yang salah. Nah ketika dia menyebutkan alasan kenapa dia melakukan itu, nah kan tadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan kita tanya itu tuh. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh, saya tuh ngantuk bu, kata nanti. Saya tuh ngantuk tadi malam, saya tidak tidur. Kan kebutuhannya sebenarnya tidur itu. Adakah cara yang lebih efektif daripada tidur di kelas untuk mendapatkan kebutuhan itu? Itulah cara kita menggiring sebenarnya bagaimana anak itu berpikir memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, barulah kita kaitkan dengan keyakinan kelas, kesepakatan. Apakah menurutmu tidur di kelas itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Kalau perlu kita tengokkan gitu ya, di setiap kelas itu kan ada. Nah itu di tahap terakhir Bapak Ibu. Jadi ketika dalam praktik restitusi itu menanyakan keyakinan itu adalah perpindahan dari tahap validasi tindakan yang salah, menggiring dia untuk memperbaiki kesalahannya. Dan memperbaiki kesalahannya itu tetap bersandar pada keyakinan yang dia miliki. Makanya kita tidak bisa memaksakan, karena keyakinan anak itu kan beda-beda. Saya yakin tuh umpamanya kayak Narti tadi, dia meyakini bahwa kalau saya tidak ikut mengantar kakaknya kakaknya yang sakit, saya akan dianggap sebagai anggota keluarga yang tidak penyayang, yang tidak peduli. Itu dia yakini begitu kan. Kita kaitkan dengan apa-apa yang prinsip-prinsip yang dia yakini, kebajikan-kebajikan universal yang ada dalam dirinya, nilai-nilai yang dia anut begitu. Sebenarnya tadi kita minimal satu ya, kita mempraktekkan segitiga restitusi, tapi karena sudah jam 4 mungkin sama-sama kita pahami saja bahwa ketika nanti kita melakukan praktek restitusi ke anak, kita ingat saja yang 3 tahap itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan sampai ketika kamu tidur, dia bangun itu kan, dia malu, dia takut. Nah itu sebenarnya kondisi yang dia tidak stabil itu. Dia malu, dia takut, dia shock. Jadi kita stabilkan dulu, baru dikasih ini itu. Kalau identitasnya stabil, itu sama kayak kita orang lagi oleh. Jadi nggak cocok gitu. Bisa saja dia marah, atau bisa saja dia nggak connect, dia bisa saja dia kabur dan segala macam. Harus distabilkan dulu identitasnya. Ini 2 sebenarnya. Ini satu saya tidak pikir hubungan. Yang satu lagi saya praktek ke anak saya Ruhun yang tidak sholat berjamaah. Apa saya panggil, kamu tahu nggak ibu panggil tahu karena ini. Kamu takut nggak ibu panggil? Saya tanya. Takut bu, saya takut ibu marah katanya. Rasa ketakutan kita akan marah kan nggak stabil itu identitasnya. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Saya ulang lagi, baru dilakukan validasi tindakan yang salah. Harus memberi ruang kepada anak
bukan sama bapak ibu guru yang di pesantren namanya kan seperti itu. Dia harus anak sendiri yang menentukan apa yang membuat yang salahnya dia itu di mana dan kenapa dia melakukan itu gitu. Jangan kita yang kamu tahu nggak salah sama apa? 1, 2, 3, tidak seperti itu. Tapi biar dia sendiri yang menyebutkan dan menunjukkan kesalahan dia di mana dan apa alasannya melakukan itu. Selanjutnya baru ditanya keyakinan kelas. Jadi sebenarnya begini, kalau kita sering ngomong ini ke anak, jadi dia melakukan kesalahan kita langsung tanya kesepakatan kelasnya ingat, gitu ya. Itu dengan sendiri anak-anak dia akan mengingat gitu kesepakatan kelasnya. Tapi kalau nggak pernah kita singgung-singgung, ya nanti visi sekolah lupa kan, bahkan tidak tahu gitu, karena nggak pernah ditanya gitu. Jadi ketika kita nanya itu dengan sendirinya anak akan mengkaitkan perilakunya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini itu saja diseminasi budaya positif. Harapannya adalah sekali lagi saya Ulum Liza bukanlah narasumber. Kita hanya saling berbagi. Saya yakin Bapak Ibu literasinya mungkin jauh melebihi kami. Informasi-informasi seperti ini sudah sangat mudah didapatkan. Yang terpenting itu sebenarnya selain ilmunya, yang terpenting itu adalah penerapannya. Mari kita sama-sama saling berkolaborasi, karena hari ini yang didengung-dengungkan itu adalah kolaborasi Bapak Ibu. Tidak ada sukses sendiri, itu tidak ada, karena sekolah ini sebuah manajemen, sebuah sistem. Jadi kalau kesuksesan sendiri itu kayaknya kurang sesuai gitu dengan prinsip-prinsip pendidikan. Kita berkolaborasi, jangankan sesama kita, sesama anak saja kita dituntut berkolaborasi, karena segitiga resolusi merupakan praktik kolaborasi antara guru dan anak begitu. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Jika tidak, mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kalau masih ada kuenya silakan dimakan. Mohon maaf hanya bisa menghadirkan itu. Terima kasih Bu Pipi, Bu Ina sudah memberi kami izin gitu ya untuk melakukan diseminasi di sini. Terima kasih hadirannya Bapak Ibu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi hal yang lebih baik untuk sekolah kita ke depan. Amin. Kita saling berbagi, kita saling mensupport untuk SMA Negeri 2 Sigi yang lebih baik. Terima kasih. Salam bahagia.